Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa lagi di channel Muqsit Haitami. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana orang ketika tawaf bersentuhan dengan lawan jenis, apakah itu batal atau tidak. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita sedang melakukan tawaf umroh, kita menyentuh area Ka'bah, ya, baik itu Ka'bah sendiri, Hajar Aswad, Rukun Yamani, Hajar Ismail, dan juga Makom Ibrahim. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Sebelum lanjut, yang baru bergabung di channel ini, mohon untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan agar bisa upload setiap hari video tentang umroh, video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah sekitarnya. Baik, hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2020 atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Ada pemandangan yang sangat-sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan umroh sebelum pandemi. Kalau umroh sebelum pandemi, kita tidak akan pernah melihat atau menyaksikan situasi seperti di video ini. Orang melakukan tawaf dengan sangat teratur, artinya sesuai dengan jalur yang sudah dibuat oleh para petugas. Di sini terdapat banyak petugas yang berdiri di sini di setiap baris. Ini adalah para petugas dari Masjidil Haram yang bertugas memantau jamaah yang sedang melakukan tawaf untuk tawaf dengan tertib. Artinya tidak keluar dari garis masing-masing. Ya, ada satu bar, satu diameter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke sini terakhir. Ya. Ini tidak akan pernah mungkin kita temukan pada saat umroh normal. Ini terjadi karena pandemi. Karena pandemi, maka ada aturan seperti ini. Dan kebetulan hari ini adalah malam Jumat, ya, menjelang malam Jumat, orang yang sedang melakukan tawaf ini lebih banyak, ya, dari hari-hari biasanya. Ya, jadi perbedaan waktu antara Saudi Arabia dengan Indonesia itu sekitar 4 jam. Kalau di kita ini sekarang jam 8 atau jam 20.30, ya. Di Arab Saudi saat ini sekitar jam 4 atau jam 16.30. Jadi 4 jam perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Makanya di sana masih terlihat terang, ya, karena memang masih sore. Yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah apa hukumnya orang sedang melakukan tawaf bersentuhan dengan lawan jenis. Ini sering sekali pertanyaan semacam ini keluar dari orang-orang atau dari calon jamaah umroh, terutama yang baru pertama kali umroh. Mudah-mudahan sahabat, Bapak Ibu sekalian yang melihat video ini dan belum pernah umroh, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi wawasan, tambahan ilmu pengetahuan, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat umroh, ya, Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang saya jelaskan. Jadi artinya tidak kaget, ya, tidak kaget gitu. Jadi ketika nanti pada saat tawaf orang bersentuhan gitu, ya, tidak pakai penghalang gitu, kulit dengan kulit bersentuhan, sehingga kita nanti tidak bilang nanti, oh kok tidak batal ya gitu, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, dengan adanya penjelasan ini, mudah-mudahan ketika nanti umroh kita bisa memahami, bisa memaklumi, karena memang itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Itulah bedanya kita, mazhab di kita Imam Syafi'i dengan mazhab di Arab Saudi. Jadi mazhab di Arab Saudi menerapkan bahwa ketika orang
lawan jenis, perempuan, laki-laki yang bukan ajnabi ya, artinya laki-laki dan perempuan yang lain ya, berlainan, itu bertemu ya, bersentuhan ketika tawaf, itu tidak batal ya, tidak batal, maka tawafnya bisa dilanjutkan ya. Lalu kalau tidak batal, apa yang membatalkan tawaf kita? Sudah jelas ya, kalau keluar angin atau keluar buang angin gitu ya, kentut atau buang air kecil, itu sudah pasti muttafaqun alaih, semuanya sepakat, semua mazhab sepakat bahwa hal demikian itu membatalkan umroh atau membatalkan tawaf kita, sehingga kita harus mundur dari barisan dan mengambil air wudhu. Lalu bagaimana cara melanjutkannya? Misalnya ketika kita pada putaran, taruhlah misalkan di sini sudah sampai sini misalnya, ini sampai udah 3 putaran, pas di sini buang angin misalkan, atau pengen kencing, maka kita keluar ke sini, jalan keluar ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada tempat wudhu di pinggir-pinggir sini ya, di pinggir area Ka'bah ini sudah ada tempat wudhu, jadi tidak keluar masjid dulu. Nah kalau keluar masjid dulu lama, jauh ya. Nah kita bisa wudhu, lalu balik lagi ke sini, tempat di mana kita tadi keluar ya. Nah, lanjut lagi kita melakukan tawaf ya, melanjutkan yang tadi, bukan dihitung dari 1 putaran tetapi dihitung 3 putaran ya. Jadi ingat, jangan sampai kita beranggapan bahwa ketika kita batal tawaf ya, kita kemudian memulai lagi dari lingkaran atau dari tawaf dari hitungan 1. Tidak, tapi dilanjutkan di mana kita tadi berhenti. Pas 4 putaran berhenti, lanjut lagi di 4 putaran tadi, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu kembali lagi kepada pembahasan tadi tentang bersentuhan dengan lawan jenis gitu ya. Dengan catatan ini tidak mentang-mentang misalnya karena tidak batal bersentuhan kulit perempuan dengan laki-laki, kemudian kita sengaja pegang orang lain misalnya iseng ya saat tawaf. Nah itu juga sesuatu yang tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan tawaf ya, kita tidak boleh menyentuh Ka'bah, menyentuh Makam Ibrahim, menyentuh Hijr Ismail, menyentuh Hajar Aswad, menyentuh Rukun Yamani. Tawaf seperti apa? Tawaf pertama kali saat kita ingin melaksanakan umroh pertama gitu ya. Kita melakukan tawaf di Masjidil Haram ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, maka kita tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kenapa? Karena di situ mengandung minyak wangi. Sementara larangan daripada ihram adalah kita dilarang untuk menyentuh wewangian, baik di badan maupun di pakaian. Nah, kalau kita menyentuh Ka'bah, dan Ka'bah itu kan banyak minyak wanginya, jadi wangi. Berarti kita melanggar larangan ihram. Lalu bagaimana kalau melanggar larangan ihram? Berarti kita kena dam. Kita harus bayar dam atau bayar denda untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu kita lihat bagaimana jamaah disuruh pindah ya dari sini ke barisan belakang ya. Karena memang tidak boleh ya, tidak boleh dekat-dekat dengan Ka'bah, ini ada pagarnya. Seperti itu ya. Jadi harus diingat Bapak Ibu sekalian bahwa menyentuh Ka'bah itu dapat dapat melanggar ihram umroh ya. Jadi harus bayar dam. Gitu ya. Nah, situasi seperti ini ya, umroh tawaf dengan berjarak gitu ya, teratur begini, mudah-mudahan tidak lama ya, artinya mudah-mudahan umroh kembali normal lagi seperti sedia kala, sehingga para calon jamaah umroh yang akan berangkat ke tanah suci bisa segera berangkat tanpa kendala, tanpa aturan yang ketat ya, tanpa harus swab ya, PCR dan lain sebagainya. Karena memang 4 gelombang umroh yang sudah berangkat ini terakhir tanggal 22 November ini, menurut informasi dari jemaah langsung yang berangkat ini sangat ketat ya. Sampai jadi landingnya langsung di Jeddah dan langsung ke Mekah, tidak boleh ke Madinah dulu.
sampai di hotel Mekah melakukan karantina selama 3 hari, tidak boleh keluar kamar. Baru kalau setelah 3 hari itu diswab ulang oleh pemerintahan Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan. Kalau ada yang positif, ya misalnya nauzubillah min dzalik, itu mereka akan di karantina di tempat khusus. Nah, kalau yang negatif baru mereka bisa melaksanakan ibadah umroh dan ke Masjidil Haram, ya. Jadi sangat-sangat ketat umroh di masa pandemi. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa mampu untuk umroh di saat pandemi, yaitu terserah kembali kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Asalkan badan sehat gitu ya, dan juga memang yang penting yakin, sehat badan, sehat pikiran, dan juga merasa mampu untuk melakukan ibadah umroh saat pandemi. Mudah-mudahan kita semua yang melihat video ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga kita. Barangkali itu saja video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Muksid Haitami sebagai bentuk dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar channel ini selalu update setiap hari tentang Mekah, Madinah, dan juga seputar umrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.